bertanya, di hari keberapakah ada tanda-tanda jenengan bertemu Allah? Itu urusan Allah. Sampean gak usah khawatir. Sing penting wasilah sampean gecoki. Sudah mendapatkan wasilah. Tandanya kalau bertemu Allah bagaimana? Amal arif la yarawna li anfusihim say'an. Tanda-tanda orang sudah bertemu Allah adalah ketika saat jenengan iki berlaku apapun atau melihat makhluk lain berlaku apapun, hati jenengan ini tidak ada iman kalau yang melakukan, yang bisa melakukan itu makhluk. Tapi yusyahiduna annal fa'il huwallahu ta'ala. Hatimu akan mengatakan, bersaksi, melihat yang melakukan hanyalah Allah. Nomor 2, tatmainnul qulub. Hati jenengan mesti anteng, damai, jenjem. Yang ketiga, gak mudah hati sampean iku kena gebiarin dunya. Artinya apa? Gak kesengsem, gak mudah kesengsem. Apa ya kesengsem itu ya? Terbuai, tersilaukan dengan gebiare dunya. Cara istilah wong sugih, gak medidi dengan sugihe. Ngerti gak medidi? Mboten takabur dengan kekayaannya, karena dalam hatinya sudah yakin semua milik Allah. Wis, orang kalau seperti sudah di zona ini hatinya, Pak, demi Allah, sayaquluna alladziina qalu udkhuluha bisalamin aminin. Apa? Matinya mesti husnul khotimah. Mboten lara sing diterangno nek roh dicabut diocok-ocok, wuh larane kaya dene kambing diseset kulite ambal 99 larane. Mboten. Enak. Maksrut mboten mawon. Ngerti maksrut? Gampang. Artinya apa? Jenengan kali kula ngelepas gak rumangsa duwe iku wabot. Ngelepas rasa bukan kita yang melakukan wabot. Nek wabot ya niki padha mek wong mati wangel nih. Tapi kalau sudah hati sadar semua Allah, gampang pun. Wis ta. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Sampai manakala di dunia ini sudah membawa silah, kok punya masalah yang bertubi-tubi, gak ada solusi, jangan khawatir. Allah sudah janji, yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. At-Tolak ayat 2 dan 3. Jangan khawatir, hati jenengan nek wis duduk selalu pikir hati pada Allah seperti ini, maka solusi pasti Allah datangkan tanpa kita sangka. Udah, jangan khawatir, kata Allah. Hari keberapakah jenengan ini dikatakan bertemu Allah? Udah, manut Allah aja. Sing penting lakoni terus, jogo terus tentang tali Allah dalam diri Anda. Jaga. Pun itu aja Bapak Ibu terkait bakdo beat yang bisa kami sampaikan. Nanti jenengan lampai sak mampu jenengan. Oke, ini sudah jam 9 ya. Apakah diteruskan bahas sifat wajib Allah mboten? Ya, niki sifat ini ada dalam hati jenengan. Jangan khawatir.
Memang saya sudah bicara 2025 saya nggak akan keluar ngaji, tapi kalau di Jogja ini kecuali ya, semua itu ada istisna Pak, yang dikecualikan ada yang dikecualikan, sama nggak usah khawatir. Oleh karena bulan Januari itu sih tetap bertemu, aku tanya lagi, ini jam 9 lebih diteruskan pengajiannya bab masalah sifat 30 badan. Hah? Diteruskan ya, walaupun gak semua boh siji peluru ngoten ya. Allah wujud, kita bakok dan seterusnya. Pertama sifat wujud. Niki saged digosok? Saged ya. Sifat 20 itu Pak, sifat wajib 20 Allah, wajib ya, itu terbagi menjadi 4. Nafsiyah, salbiyah, ma'ani, yang 3 maknawiyah. Bon. Malam hari ini kami buka sifat nafsiyah. Apa sifat nafsiyah itu? Sifat yang tidak dimiliki oleh siapapun, diri Allah sendiri. Apa? Wujud. Wujud. Siapa Allah? Hidup. Di dalam diri hidup ada Nur Muhammad. Makanya dunia seisinya tidak akan wujud manakala tidak ada Nur Muhammad. Mana sih Nur Muhammad? Wiji kang dumadi saklebetik urip, itulah bahasa kedokteran disebut sebagai sel yang ada di dalam diri seorang bopok. Nutfah itu mani, di dalam mani itu ada sel yang nantinya akan ditemukan embrio, ovum ya bahasa biologinya ya. Itulah Nur Muhammad. Makanya di dalam sistem kedokteran itu, ketika seorang bopo itu hajat pada biung, terus satu semprotan itu di dalamnya nutfah itu mani, ribuan Nur Muhammad yang dia berjuang untuk menemui sel telur. Ini konsep di kedokteran atau di biologi. Mohon dibantu karena saya bukan background dokter, yo rotok ngawur dedek lo ngoten lho. Oke. Kalau dulu itu ada di Pondok Tambak Beras, sementara Bu Syaifuro ada di Pondok Denanyar dulu itu, tapi nggak kenal. Dulu saya ada di Pondok Tambak Beras, beliaunya ada di Denanyar. Niki dekat, paling kira-kira sedoso kilo. Ada hubungan antara Mbah Yai
di Bisri ya, Mbah Yai Bisri kalah kali Mbah Yai Hasbullah Tamak Beras ini ada hubungan, masih saudara lah. Di situ saya masuk di dalam D3 biologi, makanya rodok kenal embrio itu apa. Nek keliru ya eling sing tadi dokter. Ada dokter di sini, putranya Ibu Saifurah itu ada, Dimas itu dokter, jadi paham. Jadi nek keliru eling ngoten lho. Memang benar kaidah mengatakan jikalau tidak ada Nur Muhammad tak akan wujud dunia saisine. Apa dunia saisine? Jasad sampean. Kalau nggak ada nutfah dalam seorang bapak sampan kali kula, sel telur tadi Nur Muhammad nggak jadi kita. Lah ngoten. Itu bahasa akal. Bahasa akal. Tapi bahasa hati, walaupun tidak ada bapak ibu secara akal, Gusti Allah yang mampu menciptakan, nah itu berupa Adam. Lah ngoten toh? Adam Hawa. Wis iki gak enak dipikir. Iki mikire akal. Pun sifat nafsiyah kita kembali, sifat nafsiyah wujud. Anda akan tahu wujud Allah jikalau Anda kembali ke asal Anda. Asal Anda apa? Tidak wujud. Sebab wujud kita makhluk diwujudkan oleh yang wujud. Kalau kita kembali ke asal tidak wujud, maka disitulah akan nyata yang wujud. Terus siapa yang melihat yang wujud? Yang wujud sendiri. Setelah hilangnya jenengan kali kula ngaku-ngaku wujud. Iki ilmu rotok tingkat tinggi loh Pak ya. Lah pundi bukti wujudnya Allah dalam diri jenengan? Urip itu. Urip. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kenalilah dirimu. Hidup dalam dirimu siapa? Selagi kita masih mengatakan aku urip sebab diuripi Allah, sampai sepanjang kapanpun kau tidak akan tahu wujudnya urip sejati ini yaitu Allah. Karena kita masih ngaku-ngaku kita hidup. Lepaskan. Idfin wujudaka fi ardil humul. Lepaskan rasa pengakuan kalau kita hidup sebab dihidupi Allah. Lepaskan. Kalau jenengan melepaskan ini, berarti alam rohania sampai iki wis gak ana alam dunya. Sampai iki masuk dalam alam akhirat, akhirnya nyatalah wujudnya Allah. Berarti yang melihat yang wujud adalah yang wujud itu sendiri. Bingung Kang, kula ngaji ambek pean iki. Wis rapopo bingung-bingung dhisik. Dulu loh jenengan kali kula pas masuk di dalam pelajaran bahasa Inggris sak durung kenal lah. Bingung lho mboten? Tapi ketika saat seiring berjalannya jenengan ikut tekun mempelajari, akhirnya mboten bingung. Aku malah tadi guru nih sampean, guru bahasa Inggris. Mboten. Bapak Ibu hadirin, berarti yang dimaksud wujud itu wujudnya Allah dalam diri kita, yaitu urip kang sejati. Tiap hari, tiap saat melayani kita. Kita makan, dimakankan, nasi bisa, ikan bisa, halus, dihaluskan oleh Allah dengan bentuk gigi ini digerakkan, ditelan sampai di dalam perut. Itulah maksudnya hidup ada di sini. Artinya sampai kudu yakin wujud nyatane Allah, batin ya hidup dalam diri jenengan kali kula. Pun berhubung sok bulan ngarep ya sik ngaji, ya wis tutuk kene ae sik, engko salbiah mesti san gandeng. Salbiah ya, salbiah maknawi dan maknawiyah, ma'ani dan maknawiyah. Masalah salbiah rada suwe titik ngoten. Wis sing penting ndise wujude Allah urip di dalam diri jenengan. Jelas nggih? Pun sekarang masuk pada sesi tanya jawab.
barangkali ada yang perlu ditanyakan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Gus untuk beberapa pertanyaan. Yang pertama kaitannya tadi dengan penjelasan setelah baiat yang khususun yang ini masalah bersuci itu Gus. Wudu itu kan kalau secara syar'i kan khilafiyah itu Gus. Nah maksud saya yang membatalkan kaitannya dengan wudu ini apabila dengan istri itu menurut pandangan Gus dan secara hakikat bagaimana? Itu yang pertama Gus. Kemudian yang kedua, senggolan sama istri batal pun tidak iddah. Betul Gus. Ya. Kemudian yang kedua, itu sesuai dengan kaitannya dengan ini Gus. Syafaat, kaitannya dengan syafaat Gus. Syafaat itu kan hak mutlak Gusti Allah kan Gus. Yang pernah saya dengar dari penjelasan Gus beberapa yang lalu juga ini. Kemudian saya pernah mendengar juga referensi ini kaitannya dengan itu nanti larinya ke syafaat itu juga bahwa sholat lail atau sholat malam, sholat tahajud itu wajib bagi Rasulullah, itu katanya begitu. Namun sunnah bagi umatnya. Nah, kenapa Rasulullah itu sholat tahajud itu wajib? Nanti katanya kaitannya dengan nanti untuk Rasulullah mendapatkan bisa memberikan syafaat itu Gus. Nah kemudian sebelum saya mengimani ajaran Dinul Tauhid ini, kami memang jauh-jauh hari saya ikut di majelis sholawat Gus. Di situ setiap kali acara itu ada tausiah dari ini, kebetulan juga kebanyakan yang tausiah itu dari tasawuf Gus, termasuk tasawuf juga. Nah di situ beliau pernah menyampaikan, belum lama ini menyampaikan bahwa Rasulullah itu bisa memberikan syafaat semaunya Rasulullah, mau berapa orang pun bisa, katanya begitu. Nah kaitannya dengan ini menurut pemahaman ini yang menurut Gus nanti bagaimana? Nah, penjelasannya. Kemudian yang ketiga Gus, mohon maaf roto akeh. Yang ketiga maaf itu dua aja Gus. Selali masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zaud bersentuhan dengan zaujah itu ada madhab yang mengatakan batal, ada yang tidak. Sak kersa jenengan derek putih ya, sak kersa derek putih. Kalau bahasa saya, mohon maaf, melihat saya ikut madhab mana, karena gitu aja. Kan ada Syafi'i, kalau Syafi'i jelas batal, jelas batal. Kita tinggal ikut madhab mana. Cuman harus kita jelaskan apa persoalannya kok membatalkan. Bapak Ibu, kalau boleh sedikit aja saya urai. Semua itu karena munculnya syahwat. Syahwat itu apa sih? Kesenangan yang ditimbulkan di dalam hawa nafsu. Apa kesenangan hawa nafsu yang disebut hubbus syahwah? Pertama adalah minan nisa. Ini kalau boleh saya katakan suami istri. Hati kita akan didorong oleh nafsu untuk bercinta, tidak pada Allah tapi pada suami atau istri. Hati kita didorong oleh nafsu untuk beriman bahwasanya yang memberikan sesuatu itu yang bisa adalah suami atau istri.
Sapa sing belanjani? Ya bojo. Sing masakno? Ya bojoku. Lah ngoten nggih. Kita didorong oleh nafsu untuk memandang makhluknya. Dengan begitu akan terhalanglah hati kita dengan makhluk itu sehingga tidak bisa melihat hidup yang sesungguhnya. Kedua, anak. Ketika dunya brono wal banin wal qanatiril muqantarah, itu pasti. Jadi saya jawab sakerso jenengan. Saya tidak akan menyalahkan bagi saudaraku yang ikuti madhab selain Imam Syafi'i. Monggo.